Ada yang nangis. Beneran gak sih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kok serem ya, ini udah kayak darah. Wow. Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Regi, sang penjelajah amatir. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada 3 rumah. Yang ini sih kayaknya rumah udah hancur ya, udah tertutup sama apa sih namanya, rumput liar tuh. Kayaknya saya nggak harus kesini deh, dan saya akan coba masuk ke rumah yang 2 ini nih. Tuh, rumah yang sebelah kanan warna pink dan yang ini warna kuning tuh. Nanti kita masuk ya, dan saya akan masuk ke sini dulu. Jadi biasanya saya mengeksplor bangunan-bangunan atau rumah mewah, dan kali ini saya akan masuk ke salah satu rumah yang tua ya. Rumah tua deh, ini rumah ini ya deh, bilang aja rumah tua ya, karena rumah mewah nggak kayak gini sih. Ini sederhana kayak gini ya. Tuh, koreduk tuh teman-teman lihat ya, dari pinggir rumah ini terbuat dari bilik ya, kalau udah bahasa Sunda bilik, dan kasibot. Tuh kalau yang sebelah sana itu udah terbuat dari bata dindingnya ya. Jadi ada satu kejadian di rumah yang berwarna pink, tapi nanti kita cerita di dalam deh. Dan saya akan coba cek dulu atau review dulu tuh rumah yang sebelah kirinya ya. Dan sekarang saya akan coba masuk dulu ke rumah yang ini kayaknya sih. Ini masukin enggak ya? Udah deh, nggak usah ya, karena ngeri banget ular tuh. Ini rumput-rumputnya udah tinggi-tinggi tuh. Yang rumah yang ini udah nggak layak dieksplor sih kayaknya tuh, udah pada bolong tuh. Ambringnya, ambring tuh luarnya guys, ketutupanku itu tuh rumput-rumputan, udah tertutup sama rumput-rumputan tuh. Ya udah deh, kita coba aja masuk ke sini. Oke. Untuk cerita di aset, kaget itu gerak tuh, kirain ular, ternyata daun buah yang jatuh. Sebenarnya saya udah ngumpulin beberapa narasumber informasi untuk rumah ini, tapi dia nggak mau direkam, nggak mau di videoin, malu kamera sih bilangnya gitu. Oh, kok kamera malu sih. Nah, saya kumpulin nih, ada 3 narasumber di sini. Selama 2 hari sih saya cari informasi tentang rumah yang ini nih. Ternyata akurat, dan ketiganya bilang sama ceritanya kayak gitu. Nanti kita cerita di rumah itu biar seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, ini rumah udah mirip seperti rumah nenek-nenek ya. Wow, atau rumah tempat penyimpanan padi, gudangnya kayak gini tuh. Oke, nah kita cek dulu deh, takut ada ular. Assalamualaikum. Ini hening banget asli, karena ini, oh ya, lokasinya berada di Kabupaten Majalengka, di sekitaran daerah Kertajati teman-teman. Wah, itu astaga, astagfirullahaladzim, astaga lagi. Oh, kaget kelawar keluar dari sini nih. Hening banget ya teman-teman, hanya terdengar suara jangkrik. Kalau saya dengar langsung, entah masuk kamera entah enggak, suara jangkrik. Dan ini berantakan, ada satu kasur. Wah, ada bangkai tuh. Ini jorok banget sih, gak usah deh. Oke tuh, wow, ini udah kayak tempat sampah sih. Dan di sebelah sini udah hancur, kita nggak bisa ke belakang karena rumahnya kayak gini ya. Malum lah, di Majalengka cari rumah-rumah mewah yang terbengkalai itu susah banget. Rumahnya standar-standar sih di Majalengka, karena namanya juga kota kecil ya, nggak kayak di kota-kota besar lainnya. Udah, kita masuk ke sini ya. Dan ini pinggir rumah, kita nggak harus ke situ deh, karena itu pinggir dan itu tembus ke belakang ya. Ini udah seperti di kampung mati atau dusun mati. 3 rumah sekaligus kosong. Wah, itu nyala apaan ya? Plastik kali ya? Ya. Oke, kita sini teman-teman. Dan halaman rumahnya tuh
Kelihatan nggak? Udah, kita coba dari jarak jauh ya, kita lihat dulu rumahnya kayak gimana. Dan ini satu penampakan rumah tuh, sederhana, simpel tuh kan, kayak gitu ya. Udah, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, paket. Udah, cuma dengerin cuman suara halusinasi kali ya. Kok tadi seperti ada yang nangis asli. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wah, asli itu tadi apaan ya? Suaranya kayak gini. Nah, kayak gitu tuh asli. Anjing, merinding nih. Merinding. Assalamualaikum. Wah, horor sih ini. Mana dindingnya warna catnya tuh warna kuning lagi. Berisik amat nih pintu. Assalamualaikum. Ada satu, ada 3 sofa, kursi itu. Itu apaan tuh? Kresek dong. Kirain apaan ya? Oke. Ini sih masih bagus ya. Mei, itu apaan tuh? Assalamualaikum. Merinding, tadi suara apaan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Astagfirullahaladzim, kaget. Suara saya nyenggol tembok. Ya oke teman-teman, jadi saya akan cerita rumah ini itu dibangun pada tahun 80-an. 89 lah segituan. Anggap ya tahun 80-an. Karena belum menginjak tahun 90. Nah, jadi di tahun 90 ada satu kakek-kakek yang tinggal di sini karena istrinya udah meninggal duluan. Si kakeknya itu tiap harinya dianterin makanan sama anaknya sama minantunya. Dari belakang. Aduh, merinding. Jadi setiap harinya si kakek itu dianterin makanan. Seperti bubur lah, kayak gitulah namanya juga makanan kakek-kakek yang udah menginjak usia tua. Dia hanya bisa duduk nongkrong di depan kayak gitu kan kalau kakek-kakek. Nah, itu apaan? Warna merah tuh. Jadi ketika setiap harinya si anaknya suka nganterin makanan dan ada waktunya si anak itu menemukan menemukan sosok seorang kakek yang lagi berbaring dan tergeletak di dalam kamar mandi teman-teman, dan itu udah posisinya meninggal dunia. Entah karena apaan, yang dibilang warga sih dia meninggal wajar ya, udah tua. Dia meninggal di di dalam toilet kamar mandi. Itu binatang sih, itu warna merah. Ngeri banget ya itu ya. Itu obat merah ya. Tapi kok serem ya, ini udah kayak darah. Wow. Ini ada ranjang teman-teman. Ada kasur juga. Wow, itu udah berdebu ya, tebal banget debunya. Ngeri banget sih. Ada toke tuh. Ih, lagi ada toke, ngeri banget ya. Ya jadi kayak kita cerita sampai mana? Ini mungkin Juli 24 Mei 2003. Nah, setelah kejadian si kakek itu meninggal dan rumah ini dijual dengan harga yang murah. Entah bilangnya berapa harganya, tapi ngomongnya sih harga murah gitu aja ya. Harganya murah, dijual dan dibeli lah sama pemilik yang baru tuh. Setelah dibeli sama pemilik yang baru, kemudian beberapa bulan menempati rumah ini, entah berapa bulan. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Astagfirullahaladzim, merinding. Setelah dibeli beberapa bulan rumah ini, ternyata pemilik yang baru mendengar satu kabar bahwa di sini pernah ada yang meninggal di kamar mandi, dan beberapa hari juga dia langsung menjual lagi rumah ini, tapi tidak terjual teman-teman rumahnya. Dan mungkin si pemilik itu menjual rumah ini karena mendengar ada seseorang yang meninggal di rumah ini dalam kamar mandi. Mungkin itu yang bikin merinding atau bikin horor gitu ya. Sebenarnya sih biasa aja gitu kan, wajar, maksudnya wajar aja ketika ada seorang yang meninggal di dalam rumah, itu wajar. Cuman bedanya yaitu meninggal di kamar mandi dan ada yang meninggal di dalam kamar tidur gitu kan, itu wajar sih. Tapi lebih serem ketika ada orang yang meninggal di kamar mandi kan. Jadi kesannya tuh gimana ya, kesannya itu agak sedikit horor kan. Itu tuh mungkin kamar mandinya ya, dan ada lemari teman-teman di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Saya nggak berani nyebut. Astagfirullahaladzim, saya nggak berani nyebut. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jadi tujuan saya kesini tuh bukan untuk cari hantu ya. Jadi saya hanya sekedar ingin explore atau review bangunan-bangunan terbengkalai, dan tadi saya di belakang lihat sesuatu. Entah saya halusinasi, entah gimana, saya kurang tahu. Dan nanti saya akan ceritain di luar deh, saya nggak sanggup nih ngomonginnya. Kita kemana dulu nih? Kita coba cek dulu ini nih. Satu lemari, di sini ada sangku, tuh mangkok, dan ada apa nih? Dompet ya. Oh ini apa sih? Surat Yasin. Dan ada rantang dalamnya tuh keler ya. Assalamualaikum. Dan di dalam ini saya nggak tahu, nggak bisa dibuka. Udah deh, jangan ya. Tuh cuman ini dalamnya gini doang. Coba ke sini teman-teman. Assalamualaikum. Wow, ini udah ambruk tuh. Ngeri banget ya. Tuh. Udah hancur tuh. Takut hancur, takut roboh. Dan ada koper. Tuh koper tuh. Satu koper dan juga dalamnya ada gelas. Ini biasanya dipergunakan untuk Al-Quran, untuk mengaji ya kan. Tuh masih bagus sih. Wow, ada boneka tuh. Bentar, saya takut ular. Saya di sini nggak pakai sepatu, lupa. Perasaan dari rumah udah pakai sepatu, ternyata belum. Wow, itu ular bukan sih? Itu apaan ya? Itu apaan hitam tuh? Kabel itu mah. Wow, ini lemarinya, dan ada satu tas yang gede banget tuh, pakaian kakek-kakek tuh. Dalamnya apa ya? Wow, ada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya buka ya. Ada sejadah, kelihatan nggak? Ada sejadah ya. Pinnya hancur nih. Udah Al-Quran tuh teman-teman, lihat gak? Kita buka lagi. Wow. Baju-bajunya masih tersimpan. Tuh baju batik seperti pakaian guru ya. Kita lanjut ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak sedikit merinding di sini, asli. Bentar saya terangin dulu deh, lightingnya udah full ternyata. Gini doang ya keadaannya. Dan atap-atapnya juga tuh pada ditempati sama sarang lebah. Wow. Astagfirullahaladzim. Hening banget asli di sini.
Dan si kakeknya, bentar, takut ular. Kayaknya sih di sini teman-teman, karena ini toiletnya kayak gini, toilet tua ya. Ada satu gentong tempat wudhu biasanya di sini tuh. Di sini si kakeknya ya. Mungkin meninggal entah di sana, entah di sini, saya kurang tahu. Tuh kan, ada yang nangis. Beneran gak sih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kakek, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kakek, si kakek di mana kakek? Astagfirullahaladzim, merinding asli, merinding. Astagfirullahaladzim. Itu ke belakang. Ini lemari. Cerminnya udah nggak ada nih. Udahlah teman-teman, kita kesini lagi, kita ke depan lagi ya. Dan itu gelas. Sumpah, saya ngedenger, merinding banget asli. Ngedenger ada yang seperti nangis di belakang, sebelah pojok sana di luar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa lagi lah, udah merinding asli. Ya, orang tua dulu tuh biasanya ketika di tiap apa namanya pintu suka ada tulisan Al-Quran tuh kan. Tapi untuk zaman sekarang juga sebagian orang masih menggunakan kayak ginian tuh. Itu sih tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kembali lagi. Udahlah, saya akan tutup lagi ini ya. Berisik amat sih. Berisik amat sih. Udah keluar lagi ya. Ini rumah yang tadi. Astagfirullahaladzim. Suara itu anak-anak lagi main tuh. Kita jauhin lagi deh. Kita lihat. Tuh teman-teman. Rumahnya kayak gitu ya. Dan itu rumah yang tadi. Dan mungkin cukup teman-teman untuk explore penelusuran saya di bekas rumah kakek. Jadi itulah cerita dari rumah ini yang pernah terjadi di tahun 90, di mana ada satu kakek-kakek yang meninggal di dalam kamar mandi dan dijual lagi rumah ini kepada pemilik yang baru teman-teman. Namun pemilik yang baru itu mendengar setelah menempati rumah ini beberapa bulan, mendengar ada satu kejadian, ternyata ada kakek-kakek yang meninggal di dalam kamar mandi. Mungkin itulah penyebab pemilik yang baru akhirnya menjual rumah ini dan pindah memiliki rumah yang baru, dan akhirnya rumah ini pun tidak laku sampai sekarang dan akhirnya terbengkalai seperti ini. Sayang banget ya, padahal rumah ini bisa digunakan. Dan untuk teman-teman semua, jika teman-teman punya rumah kosong, sebaiknya kalian manfaatin tempat itu dan rawatlah rumah itu, karena rumah itu adalah tempat kita berteduh. Dan ya gitulah teman-teman ya, mungkin cukuplah karena udah kecapean. Saya udah 3 lokasi di sini nih. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan di sini saya nama Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.